Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tri Setiawan Pamungkas selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja Organisasi Publik. Perkenalkan, nama saya Givari Mubarok dengan NIM 210910201143. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya terkait Sakip dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Pembahasan kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu di mana saya sempat membahas terkait bagian perencanaan kinerja serta pengukuran kinerja. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin menjabarkan terkait pelaporan kinerja dan poin-poin yang akan saya jelaskan selanjutnya. Baik, dalam rangka percepatan pengelolaan pelayanan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan berbagai kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas dan akses pendidikan. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tersebut juga merespon atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada tahun 2023. Nah, pada RKT di pembahasan sebelumnya, kebijakan layanan pendidikan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan ini memiliki dua aspek kebijakan, yaitu yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan, dan yang kedua adalah aksesibilitas pendidikan. Baik, untuk aspek kebijakan yang pertama, yaitu pada peningkatan kualitas pendidikan ini memiliki 4 poin dalam penjabarannya, yaitu yang pertama perbaikan pada SDM dan pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Yang ketiga, pengimplementasian kurikulum. Yang keempat, layanan tambahan pendidikan vokasi bagi warga belajar. Nah, pada prinsip pertama ini, akuntabilitas aspek yang dilaporkan sudah sesuai dengan RKT. Misalnya, pada poin pertama, akuntabilitas yang dilakukan adalah di mana kualitas dan tenaga kependidikan atau PTK merupakan modal utama dalam manajemen sekolah dan pendampingan proses belajar siswa. Adanya pendidik yang tidak berkualifikasi pendidik atau bersertifikasi, pemenuhan penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak merata sesuai kebutuhan lembaga pendidikan, baik secara kualitas dan kuantitas. Nah, maka hal ini memberikan hambatan tersendiri bagi satuan pendidikan untuk memenuhi standar mutu pendidikan. Demikian seterusnya pada masing-masing poin. Aspek kebijakan yang kedua yaitu adalah aksesibilitas pendidikan, di mana di sini terdapat 2 poin penjabaran, yaitu yang pertama pemenuhan sarana dan prasarana, dan yang kedua kemudahan akses untuk mengikuti pendidikan. Nah, pada prinsip yang kedua ini juga demikian serupa dengan prinsip yang sebelumnya, dicantumkan juga mengenai rangkuman akuntabilitas dalam pelaksanaan kinerja. Misalnya pada poin pertama, yakni proses belajar mengajar yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta kualitas dan kuantitas. Maka terus diupayakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk memenuhi asas ketuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Baik, berikut ini merupakan realisasi data kuantitatif terkait jumlah anak yang tidak sekolah atau disingkat ATS, dan juga progres penanganannya di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Di sini terdapat berbagai kecamatan dengan hasil penanganan dan juga progres dari penanganan jumlah anak yang tidak sekolah. Nah, kebetulan untuk di posisi yang pertama ini dipegang oleh Kecamatan Glemor dengan persentase 74,62%, dan sebanyak 33 masih dalam status ATS, yang dimana ini perlu untuk penanganan lebih lanjut. Baik, untuk yang selanjutnya adalah peringkat yang terakhir, yaitu dari Kecamatan Singonjuru, yaitu dengan persentase sebesar 4,80, yaitu dengan status masih dalam
perlu untuk penanganan yaitu sebanyak 317 dan untuk jumlah yang tidak dapat ditangani sebanyak 16. Nah, untuk diagram berikut ini merupakan rangkuman dari tabel sebelumnya. Jadi untuk memudahkan juga perbandingan antara anak yang putus di bidang sekolah pendidikan SD dengan anak yang putus di sekolah di bidang pendidikan SMP. Nah, berikut ini merupakan penjabaran atau rangkuman program. Nah, pada tahap pengukuran kinerja ini pada program yang telah direncanakan, bagian target dan realisasi memiliki hasil berikut. Nah, di sini untuk setelah saya analisis melalui Renstra, di sini di dirumuskan ada 3 IKSS atau indikator kinerja sasaran strategis, yaitu yang pertama adalah IKSS 1.1, yaitu angka rata-rata lama sekolah. Yang kedua adalah IKSS 1.2, yaitu angka harapan lama sekolah atau AHLS. Dan yang ketiga adalah IKSS 2.1, yaitu indeks kepuasan masyarakat. Baik, penjabaran untuk IKSS 1.1 yakni adalah angka rata-rata lama sekolah, yaitu memiliki target tercapai selama 7,22 tahun. Nah, untuk realisasinya sendiri yaitu selama 7,76 tahun. Jika dipresentasikan yaitu sebesar 107,48%. Nah, sedangkan untuk IKSS yang kedua yaitu 1.2 terkait angka harapan lama sekolah atau AHLS memiliki target yang harus tercapai yaitu 13 tahun. Untuk realisasi sendiri yaitu 13,12 tahun atau selama 13 tahun 1 bulan. Nah, untuk persentase capaiannya jika diakumulasikan yaitu sebesar 100,92%. Nah, dari laporan tersebut terpampang secara ringkas bahwa dari kedua IKSS realisasi melebihi target yang telah disasarkan. Nah, sesuai kategori, hal ini masuk ke dalam kategori sangat baik. Realisasi ARS dihitung berdasarkan angka rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas atau yang dimaksud dengan tingkat lamanya pendidikan yang dihabiskan. Lalu yang kedua adalah realisasi dari ARS sendiri ini dihitung berdasarkan penjumlahan dari rasio jumlah penduduk usia 7-24 tahun yang bersekolah dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-24 tahun. Nah, terkait dengan realisasi target IKSS 1.1 terhadap sasaran kinerja 1 atau SS1 tahun 2023, jika dibandingkan dengan target Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 ini dirangkum pada tabel sebagai berikut. Untuk perbandingan dari tahun sebelumnya, memang untuk target yaitu misalnya pada tahun 2022 ini selama 12 tahun 9 bulan. Nah, sedangkan untuk target di tahun 2023 untuk yang sekarang yaitu selama 13 tahun. Namun untuk capaiannya sendiri pada 2023 ini mengalami penurunan di mana dapat kita ketahui bersama bahwa di tahun 2022 ini yang telah tercapai atau realisasi kinerja yang telah tercapai yaitu sebesar 101,71%. Nah, hal ini dapat diketahui dari tahun sebelumnya juga sempat mengalami peningkatan pada peralihan 2021 ke 2022, akan tetapi di tahun selanjutnya yaitu realisasi kinerja juga menurun, serta capaian di tahun-tahun selanjutnya jika eh, difuturisasikan. Untuk perbandingan realisasi KSS 1.1 ini pada tahun-tahun sebelumnya beserta perbandingan dengan kabupaten lainnya. Nah, untuk di Kabupaten Jember ini pada tahun 2021 realisasi IKSS sebesar selama 7,42 tahun. Nah, untuk tahun 2022 adalah 7,66 tahun. Dan pada tahun 2023 yaitu
7,76 tahun. Dapat dilihat di perbandingan pada kabupaten yang lain, seperti Kabupaten Jember, Situbondo, dan Bondowoso. Realisasi KSS 1.1 di Kabupaten Banyuwangi ini cukup tinggi ya, maksudnya cukup lama. Artinya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dapat melaksanakan pembangunan selama tahun yang telah dicantumkan tersebut. Nah, untuk program yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja IKSS 1 adalah program pengelolaan pendidikan. Nah, kegiatan yang telah mendukung keberhasilan program tersebut ialah kegiatan pengelolaan pendidikan non-formal atau kesetaraan yang diampu oleh bidang pendidikan masyarakat dengan ketercapaian sebagai berikut, yaitu di mana indikator programnya adalah tingkat partisipasi warga negara usia 7 hingga 18 tahun dalam pendidikan kesetaraan, yakni memiliki target 88,39% dengan realisasi sebesar 94,43%. Jika diakumulasikan melalui persentase, yaitu sebesar 104,57%. Nah, sedangkan realisasi target IKSS yang kedua atau 1.2 terhadap sasaran kinerja 1 tahun 2023 jika dibandingkan dengan target Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 hingga 2026 dirangkum pada tabel sebagai berikut. Untuk tahun 2023 ini target yang dicanangkan adalah 13 tahun. Nah, untuk capaian sendiri atau realisasinya yaitu sebesar 100,92%. Nah, kemungkinan ini memiliki kesamaan dengan IKSS yang sebelumnya, di mana sempat terjadi penurunan pada peralihan 2022 ke 2023. Nah, untuk perbandingan realisasi IKSS 1.2 pada tahun sebelumnya beserta perbandingan dengan kabupaten lainnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sini untuk IKSS yang kedua, Banyuwangi lebih rendah daripada kabupaten lainnya, misalnya dengan Kabupaten Jember. Di sini untuk perbandingan di tahun 2023 sendiri, Kabupaten Banyuwangi mencapai realisasi selama 13,12 tahun. Nah, untuk Kabupaten Jember yaitu selama 13,49 tahun. Nah, untuk program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja IKSS 1.2 sebagai berikut, yaitu yang pertama terlaksana program pengelolaan pendidikan dengan 4 indikator kinerja program atau IKP, yaitu antara lain tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini, lalu tingkat partisipasi warga usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar, lalu persentase siswa dengan nilai kompetisi literasi yang memenuhi umum minimum, serta persentase siswa dengan nilai kompetisi numerasi yang memenuhi kompetisi minimum dengan eh, nilai yang dapat dilihat di sini. Nah, untuk yang kedua yaitu terlaksana program pengembangan kurikulum dengan satu indikator kinerja program atau IKP dengan indikator kinerja persentase perangkat kurikulum yang dikembangkan. Dapat dilihat untuk eh, nilai yang dijabarkan sebagai berikut. Untuk selanjutnya ya terlaksananya program pendidik dan tenaga kependidikan dengan dua indikator kinerja program atau IKP dengan indikator kinerja antara lain rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata, lalu guru yang memenuhi kualitas S1 atau D4 dengan nilai yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, untuk program selanjutnya yang terlaksananya program pengelolaan pendidikan dengan 4 indikator kinerja program, yaitu antara lain persentase satuan pendidikan yang dibina, jumlah satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi, persentase SD atau MI berakreditasi minimal B, persentase SMP MTS berakreditasi minimal B, jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi dengan nilai yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang terakhir yaitu terlaksananya program pengembangan bahasa dan sastra dengan satu indikator kinerja program, yaitu persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan dengan nilai yang dijabarkan sebagai berikut. Nah, untuk laporan strategis yang kedua, yaitu pada indikator kinerja sasaran strategis 2 atau IKS 2, terdapat ringkasan kinerja sebagai berikut.
di mana IKSS 2 ini memiliki sasaran strategis yaitu pada indeks kepuasan masyarakat. Nah, untuk targetnya yaitu sebesar 90,62 indeks. Nah, untuk realisasinya sendiri yaitu sebesar 94,01 indeks dengan persentase sebesar 103,74%. Realisasi target IKSS 2 ini telah melampaui dari target IKSS 2 sebagaimana target Renstra tahun 2023 dan yang telah disepakati dalam perubahan perjanjian kinerja Eselon 2 oleh Kepala Dinas. Penjabaran realisasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, realisasi IKSS 2 tahun 2002 realisasi IKSS realisasi IKSS 2 tahun 2023 sebesar 94,1 indeks dengan capaian kinerja sebesar 103,74% diperoleh dari realisasi target dibagi target kinerja 90,62%. Yang kedua, realisasi IKSS 2 sebesar 94,01 indeks dibandingkan dengan LKSS IKSS 2 tahun 2021 sebesar capaian kinerja sebesar 91,20 indeks, serta terdapat kenaikan sebesar 3,19 indeks. Dan terakhir, realisasi IKSS 2 sebesar 94,01 indeks dibandingkan realisasi IKSS 2 tahun 2022 sebesar capaian kinerja sebesar 94,33 indeks, serta terdapat penurunan sebesar 0,32 indeks. Hal ini disebabkan perbaikan prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, sehingga kurang maksimalnya pelayanan yang dilakukan secara offline. Nah, untuk realisasi IKSS terhadap sasaran strategis 2 tahun 2023 ini dibandingkan dengan target Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 hingga 2026 dirangkum ke dalam tabel berikut. Untuk tahun 2023 ini sebesar target yang harus dicapai yaitu sebesar 90,62 indeks. Namun pada realisasinya yaitu sebesar 103,74 indeks. Dan jika dilihat dalam tahun-tahun sebelumnya juga sempat terjadi penurunan ya, meskipun pada target awal hingga saat ini terjadi kenaikan. Yaitu di mana pada 2021 misalkan sebesar 81,6%, lalu pada 2022 ini sebesar 90,10%. Sedangkan untuk capaiannya sendiri pada realisasinya di 2021 ini tercatat paling tinggi untuk capaian kinerjanya yaitu sebesar 159 indeks. Lalu untuk 2022 ini 104,34 indeks. Seperti itu. Nah, sesuai dengan fokus Dinas Pendidikan terkait permasalahan dan tantangan yang dihadapi di tahun 2023 ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi menetapkan langkah kerja ke depannya untuk mengoptimalkan kualitas dan akses pendidikan. Di antaranya sebagai berikut. Nah, untuk ketercapaian sasaran strategi 1 pada IKSS 1.1 ini melalui peningkatan akses pendidikan untuk mendorong peningkatan angka partisipasi peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, sehingga target IKSS 1.1 pada SS1 di tahun Renstra Dispendik Kabupaten Banyuwangi ini dapat dicapai dengan upaya sebagai berikut, misalnya berupaya terus-menerus untuk mengembalikan kembali ke sekolah anak tidak sekolah, lalu pemberian bantuan akses pendidikan bagi masyarakat, mendukung pembentukan satu PAUD satu desa, lalu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, mendukung ketersediaan perguruan tinggi sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan, dan seterusnya. Nah, ketercapaian SS1 pada IKSS 2 ini, upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut, misalnya menyediakan bahan belajar berkualitas bagi peserta didik, lalu melanjutkan dan melakukan berbagai strategi dan inovasi untuk mengoptimalkan kualitas pendidikan, lalu penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dasar swasta untuk meningkatkan penyediaan dan pengembangan teknologi, lalu mengoptimalkan kolaborasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan atau non-formal.
Nah, untuk yang terakhir yaitu langkah kerja ke depan pada sesuai dengan apa yang sudah difokuskan pada IKSS 2, yaitu pada sasaran strategis 2 melalui perbaikan tata kelola Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dengan cara penguatan reformasi birokrasi untuk mengoptimalkan kualitas dan akses pendidikan guna perbaikan atau peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel guna ketercapaian indeks indeks kepuasan masyarakat. Baik, demikian hasil presentasi saya, hasil analisis saya terkait dengan pelaporan kinerja dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Apabila terdapat berbagai kesalahan data atau mungkin pengucapan dari saya sendiri, saya mohon maaf. Maka dari itu saya menginginkan adanya koreksi juga dari Bapak Tri Pamungkas, Tri Setiawan Pamungkas, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja Organisasi Publik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.